Halo sahabat The Winners, jumpa lagi dalam channel Winmax Gallery. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua di tahun ini lebih semangat dan lebih banyak berkatnya. Kali ini dalam video ini saya mau men-sharingkan tentang pengalaman saya melihat satu buah channel menarik sekali dari Luna Maya. Waktu itu Luna Maya mengundang satu orang tamu yang mengatakan bahwa dia tidak mau beli rumah. Karena menurut dia, sewa rumah lebih menguntungkan daripada membeli rumah. Dia melakukan sewa rumah setiap 2 tahun dan tiap 2 tahun dia pindah lagi untuk mencari kontrakan yang baru dan mengganti furniturnya. Iya, emang. I don't own a house. Oh gitu. Emang nggak mau? Iya nggak mau. I think pertama Jakarta is overpriced. Propertiesnya, it's not worth the price gitu. Yeah. Kok bisa harganya bisa sama kayak di Beverly Hills some places yeah. gitu. Ya menurut gue nggak apa-apa ya gue. Nggak apa-apa. Menurut gue harga yang gue keluarin untuk properti nggak sepadan what you get gitu. Tapi kan bukannya kalau let's say perpanjang setiap tahun the amount you spend sama I know. Itu sih emang gitu. I spend a lot on rent gitu and moving around. Tapi I like it gitu. Oh suka. I really like it. 2 years tuh pasti udah mulai bosen. Oh jadi freedom kali ya buat ganti suasana juga. 2 tahun ini. Yeah, it's like always 2 tahun and then I look for another house, another area. Yeah. Terus pindah, terus ganti furniture, segala macam. I cannot live in a house more than 2-3 years gitu. Itu makes me crazy. Ini dia benar-benar menjiwai apa anak-anak muda zaman sekarang. Gue baca statistik tuh seperti itu. Nah, recently aku baca ada statistik anak-anak muda zaman sekarang mayoritas, nggak semua ya, mayoritas itu memang tidak mau memiliki rumah, pengennya nyewa. Karena pengen mempunyai kebebasan katanya. Biar bisa pindah kapan aja, biar bisa pindah kota, pindah negara, bisa work from anywhere gitu. Itu tidak salah sih, banyak generasi milenial yang sekarang punya pola pikir seperti itu. Tapi kalau kita hitung-hitung, apakah sewa rumah lebih untung daripada membeli rumah? Nah, memang sekarang ini banyak sekali generasi milenial yang hopeless untuk membeli rumah. Karena menurut mereka harga rumah sudah tidak terjangkau dan terlalu mahal. Sehingga mereka akan berpikir mereka akan terus nyicil seumur hidupnya dan hidupnya tidak bisa happy-happy, tidak bisa jalan-jalan dan stres karena cicilan. Sehingga mereka memutuskan untuk nomaden. Jadi sewa rumah di sini, sewa rumah pindah lagi dan mereka bisa happy. Tapi sebetulnya kalau menurut hitung-hitungan saya, sewa rumah jauh lebih mahal daripada membeli rumah. Saya kasih logika berpikirnya. Yang pertama, sewa rumah kurang lebih pasarannya adalah 3-4% dari harga pasaran properti itu sendiri. Kalau propertinya 1 miliar, maka sewanya 30-40 juta setahun. Kalau apartemen 5-10%, Anda bisa hitung sendiri. Belum lagi kenaikan harga sewanya setiap tahun terjadi. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau kita sewa rumah selama 30 tahun, sebetulnya nilainya sudah hampir sama seperti kita membeli rumah itu sendiri. Kalau kita apartemen malah cuma 15 tahun saja. Ini kalau sewanya tetap terus. Tapi kalau sewanya naik ngikuti inflasi, ngikuti peningkatan harga, maka bisa lebih pendek lagi. Nah, jadi sahabat The Winners, menurut saya sewa rumah itu dalam jangka panjang jauh lebih mahal daripada kita memiliki propertinya sendiri. Kecuali mungkin untuk usaha ya. Kalau usaha, properti yang kita sewa bisa menghasilkan income-nya. Tapi kalau untuk rumah tinggal, tidak. Yang kedua, properti bisa menjadi penyelamat uang Anda dari inflasi. Kita tahu bahwa setiap tahun selalu terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga-harga. Uang rupiah atau mata uang menjadi lebih kecil. Properti dalam sejarahnya selama ratusan tahun membuktikan bahwa dia adalah instrumen penyelamat dari inflasi yang terbaik. Dia kenaikannya lebih tinggi daripada inflasi. Hari ini Anda beli properti 1 miliar, mungkin waktu kita pensiun 20-30 tahun lagi, properti itu bisa bernilai belasan atau puluhan miliar. Tetapi sewa rumah belasan tahun lagi, Anda sewa 30 juta hari ini, belasan tahun lagi sewanya bisa 300 juta rupiah atau bahkan lebih, tergantung inflasi yang terjadi. Yang ketiga, properti bisa menjadi penyelamat hidup Anda sewaktu Anda membutuhkan uang tambahan. Kita tahu sendiri bahwa kalau Anda belajar dari masa lalu, coba tanya ke orang tua atau kakek nenek kita, berapa harga properti yang Anda tinggali waktu kecil itu. Rata-rata kalau sekarang ditanya, belinya mungkin cuma 7 juta, 8 juta, atau 15 juta, atau 100 juta. Tapi hari ini nilainya sudah miliaran rupiah. Tetangga saya tanya, yang sudah usia 60-an,
Dulu beli properti di sebelah rumah saya itu berapa harganya? Cuman beli seharga 8 juta rupiah. Tapi hari ini propertinya bisa menjadi hampir 2 miliar. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Berapa harga emas saat waktu itu? Berapa harga emas saat ini? Tetap tidak bisa mengalahkan kenaikan harga properti. Jadi sahabat The Winners, dengan kenaikan harga properti yang sedemikian, jangan membuat kita menjadi hopeless, lalu lebih mementingkan untuk menikmati hidup sekarang. Tapi kita harus berani dan memberanikan diri untuk menabung mulai sekarang, untuk menyiapkan diri kita bisa membeli properti. Ingat, satu properti adalah kebutuhan. Oke sahabat The Winners, properti adalah kebutuhan pokok, masukkan di dalam list impian Anda di tahun ini. Sehingga Lebaran tahun depan, Idul Fitri tahun depan, Anda bisa memiliki cukup uang untuk men-DP properti atau bahkan sudah membelinya. Jadikan itu target dari Anda semua. Terima kasih, sekarang pasti bisa.